yang dibeli adalah atas permintaan pembelian sepatu. Saya Wode Nur Zainab, pengacaranya Kevin Fabiano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sebenarnya ini sama sekali tidak direncanakan. Hanya saja kebetulan saya ada acara di Solo, begitu. Terus saya membaca WA-nya Mas Ronald tadi malam. WA mau telepon saya, mau wawancara, sayanya baru bacanya tadi pagi pas mendarat di Solo. Jadi kemudian saya minta Mas Ronald ketemu aja deh kalau gitu. Nah, alhamdulillah sih rekan-rekan bisa hadir ya. Perjalanan perkara ini dari awal, waktu keluarga Mas Kevin datang ke saya yakin betul bahwa Mas Kevin tidak melakukan apa yang dituduhkan. Saat itu masih tahap penyidikan, tapi sudah masuk fase-fase yang akhir ya. Karena waktu beliau jadi tersangka, saya belum masuk jadi pengacara. Hanya saja kan kami punya keterbatasan bukti, keterbatasan saksi ya, contohnya ya masih alat bukti dia saksi, surat gitu. Tapi ada keyakinan dari saya, karena saya juga mengetahui latar belakang Mas Kevin, pada akhirnya saya mengetahui latar belakang orang tuanya. NPC ini organisasi masyarakat gitu ya, sebagaimana KONI ini konsen untuk prestasi olahraga bagi saudara-saudara kita yang istimewa lah gitu ya. Mereka alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah gitu ya, untuk bisa juga membuat prestasi sebagaimana saudara-saudara kita pada umumnya gitu. NPCI menaungi semua itu untuk bidang olahraga, dan banyak dari saudara-saudara kita di NPCI ternyata punya prestasi yang luar biasa. Mas Kevin itu salah satu pelatih gitu ya, dan membawa prestasi bahkan di ASEAN dan di Asia. Di organisasinya sendiri, Kevin itu bukan siapa-siapa. Itu yang kemudian intuisi saya sebagai pengacara. Kemudian menganalisa itu, dia tidak punya pengalaman di organisasi ini. Di event-event itu dia selalu menjadi pelatih. Dia tidak mengerti apa seluk-beluk yang ada di dalamnya. Apalagi jika itu dikaitkan dengan pertanggungjawaban keuangan. Dia sama sekali nggak punya pengalaman. Makanya waktu saya ketemu Mas Kevin, dan Mas Kevin menyampaikan bahwa bukan saya yang buat laporan pertanggungjawaban, sangat wajar. Karena dia hanya sebagai pelatih. Sementara di organisasi ini jelas, ini organisasi bukan baru muncul, udah bertahun-tahun, dan mereka bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban tentu sudah ada bagian administrasinya. Tentu sudah ada bagian-bagian di organisasi ini yang biasa membuat, yang biasa juga terlibat di dalam event-event olahraga, khususnya NPCI gitu. Jadi seluk-beluknya saya kemudian menganalisa, mereka ini biasanya seluk-beluk tahu bagaimana cara membuat pertanggungjawaban. Sementara Kevin ini, dia hanya seorang pelatih dan ikut di dalam event ini yang di Peparda, yang dipersoalkan sebenarnya Peparda Jawa Barat yang ada di Bekasi tahun 2022. Sejatinya dia diajak untuk ikut terlibat sebagai koordinator pelatih, kopel namanya, koordinator pelatih. Karena beliau itu koordinator pelatih, jadi fokus di dalam pertandingan begitu ya. Nah, yang dipersoalkan oleh jaksa adalah yang utama, seolah-olah Kevin ini membuat LPJ yang dipalsukan. Jadi direkayasa LPJ itu. Pas di persidangan saya baru melihat dokumen. Jadi saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa kami waktu mendampingi Mas Kevin itu sama sekali tidak punya dokumen bukti. Mas Kevin kan nggak pernah bikin bukti, nggak punya tentu saja. Saya baru melihat itu di persidangan. Jelas sekali secara kasat mata, tanda tangannya itu kita bandingkan dengan tanda tangan KTP-nya beda, tanda tangan BAP-nya beda.
dan tanda tangannya itu sama, identik. Jadi tanda tangannya berbeda dan yang ada di dalam laporan itu semua identik. Artinya patut diduga bahwa tanda tangan palsu tadi itu kemudian di-scan, dimasukkan ke setiap lembar yang ada tanda tangannya Kevin. Jadi seolah-olah Kevin tanda tangan. Padahal nyata-nyata sekali itu bukan tanda tangan Kevin. Dan Kevin tidak pernah buat laporan pertanggungjawaban. Saksi dari NPCI, terutama ada yang namanya Meisha. Meisha ini, dan saya sudah konsultasi dengan rekan penegak hukum untuk mau melaporkan. Kemungkinan besar saya laporkan dia. Hanya saja kami sekarang memiliki keterbatasan karena tidak punya dokumen bukti itu. Namun saya sempat ketemu dengan rekan penuntut umum, rekan jaksa, kami berdiskusi begitu. Saya sampaikan kalau kami di backup dokumen-dokumen dari kejaksaan yang sekarang yang rekan-rekan menjadi penuntut umum, saya yakin ini akan diproses gitu, karena kami memang tidak punya bukti. Kenapa saya kemudian menyebut nama itu? Karena di persidangan ini fakta. Tidak ada yang kita rekayasa. Teman-teman kalau mau rekaman ada, transkripnya ada. Dia menyatakan bahwa dokumen bukti-bukti untuk yang dijadikan LPJ ini diserahkan kepada orangnya Kevin. Kemudian tidak lama kemudian pada waktu di pertandingan itu diserahkan kembali kepada Meisha. Itu terkait dengan LPJ. Sehingga katanya maka semua yang membuat ini adalah Kevin, kata dia. Tapi ketika kita tanya lebih mendetil, apakah dia mengetahui betul Kevin buat, apakah dia melihat Kevin buat, ya dia tidak tahu. Dia cuma katakan bahwa katanya dia serahkan. Oke. Sementara saksi yang lain di persidangan menyatakan bahwa Kevin tidak pernah menerima, tidak pernah membuat kaitannya dengan laporan-laporan pertanggungjawaban. Kemarin saksi bernama Rifki jelas. Saksi bernama Bahar sudah menyampaikan di persidangan bahwa tidak pernah melihat Kevin membuat dokumen-dokumen itu. Itu yang kaitan LPJ. Jelas itu dipalsukan. Yang anehnya pernyataan Kevin, dan itu dalam BAP sebenarnya sudah dinyatakan Kevin. BAP-nya jelas dia menyatakan bahwa dia tidak mengakui lembaran-lembaran LPJ yang ada tanda tangan dia. Tapi tidak diindahkan oleh penyidik saat itu. Penyidik membuat satu standar ganda. Ketika saksi-saksi yang lain menyatakan bahwa bukan tanda tangannya, itu diakomodir, ya, di persidangan. Tapi maksud saya bahwa apa yang tadi mereka katakan sebagai bukan tanda tangannya dia, itu juga diungkapkan di persidangan dan diterima oleh penuntut umum. Jadi jaksa mengakomodir bahwa itu bukan tanda tangannya dia, karena itu dianggap dipalsukan. Di persidangan juga dikatakan oleh penuntut umum waktu menanyakan, mereka juga mengakui bukan tanda tangannya dan itu diakomodir. Tapi ini menjadi standar ganda ketika Kevin tidak mengakui tanda tangannya dia yang ada di lembaran-lembaran LPJ itu. Tetapi ini tidak diindahkan. Jadi standar ganda dong. Harusnya menurut hukum acara, ketika ada tanda tangan yang tidak diakui, ingat ya, agar tidak terjadi kriminalisasi kepada seseorang, tugas dari penegak hukum untuk membawa ke lab for cek tanda tangannya benar atau tidak. Dua-duanya ini tidak, baik itu dari saksi maupun dari Kevin sebagai tersangka pada saat penyidikan, ini tidak pernah di lab for. Tapi yang punya Kevin, tanda tangan Kevin, dia abaikan pernyataan dia bahwa dia dipalsukan. Sementara yang di saksi-saksi ini diiyakan, sehingga seolah ini tanda tangan Kevin, jadi Kevin yang palsukan. Aneh banget. Nah di persidangan clear, ya, kaitannya sekarang LPJ. Yang kedua uang 359 juta, yang itu harusnya dikirim ke rekening Kopel. Untuk semua yang terkait dengan pembayaran honor ini segala macam, itu semua dikirim ke rekening Kopel.
kecuali punya Kevin, sama ada satu lagi tapi saya lupa Koppel yang mana. Tetapi yang pasti untuk atletik yang harusnya dikirim ke rekening Koppel atletik tapi tidak dikirim. Dikirimnya ke rekening Mesia namanya. Balik lagi ke Mesia ya. Mesia itu adalah bendahara pengeluaran pembantu untuk atletik. Nah, saksi Mesia itu di persidangan menyatakan bahwa uang 359 juta itu something, belakangnya berapa saya lupa. Itu dia serahkan kepada orangnya Kevin di lapangan. Anda bisa bayangkan uang 359 juta harus diserahkan kepada seseorang yang seharusnya menerima. Serahin begitu aja, dia tidak tahu namanya siapa. Masuk di akal nggak? Misalnya masnya titip ke saya uang, sampaikan ke beliau, pasti saya tanda terimanya. Kalau ada foto pasti saya foto langsung terima uang. Ini nggak ada. Kita tanya dia siapa yang diserahkan, dia bilang dia tidak tahu. Tapi dia bilang orangnya Kevin. Sangat tidak masuk akal. Nah, di persidangan itu juga diubah lagi keterangannya, bahwa oh, saya baru ingat ada fotonya sebenarnya bahwa Kevin menerima uang itu. Saya agak deg-degan juga, apa benar ada foto itu. Saya tanya Kevin, ada foto? Kata Kevin, saya tidak pernah ada foto apa-apa ya kaitan dengan uang, tidak pernah terima uang. Saya tanya ke saksi ketika pemeriksaan di persidangan ini ya, apakah foto-foto yang tadi saudara katakan itu sudah pernah diuji forensik nggak, digital forensik? Belum pernah. Jaksa juga menyatakan itu belum pernah. Yang mulia, kami keberatan terhadap foto-foto itu karena belum pernah diuji secara digital forensik. Mohon dicatat. Dicatatlah dalam berita acara sidang oleh panitera. Kemudian diperlihatkan fotonya. Alangkah kagetnya saya pikir itu Kevin terima duit gitu ya di depannya. Itu hanya foto tumpukan uang. Ini aja saya sekarang masih merinding kalau tahu itu. Foto tumpukan uang, tidak ada orang sama sekali. Logikanya dari mana bisa dikatakan bahwa itu foto Kevin terima uang? Jadi ada dua foto yang katanya foto Kevin terima uang. Satu, ini foto candid. Kevin lagi menelpon katanya di depan lift, memang agak jauh, tapi saya masih bisa melihat bahwa itu adalah fotonya Kevin. Memang gambar Kevin. Kevin pakai baju hitam. Kevin ini suka lari, olahraga. Tidak ada perutnya, jadi kelihatan dia langsing lah, kayak si mas yang ganteng itu. Nah, satu lagi yang foto tumpukan uang, tapi di meja begini ada badan laki-laki kelihatan, badan doang separuh gini, kan kelihatan perutnya nih. Bajunya warna coklat, perutnya berisi. Jadi kalaupun misalnya anggap itu siapa, tentu pasti bukan Kevin. Tapi tidak ada wajahnya juga, hanya sepenggal foto perut badan orang yang di depannya tumpukan uang. Bisa Anda bayangkan, jika ini kemudian dinyatakan sebagai foto Kevin terima uang, ini sangat zolim. Ini sangat udah fitnah yang besar dan tidak bisa dibuktikan apa-apa Kevin terima uang hanya dengan foto begitu. Fitnah banget. Yang anehnya di dalam foto itu tidak menyebutkan misalnya foto itu tanggal berapa, kan suka ada tuh foto tanggal berapa, segala macam, tidak ada di situ. Jadi rekayasanya Mesia itu menyatakan bahwa itu Kevin terima uang dengan tumpukan itu jelas fitnah. Saat itu spontan Kevin nangis sejadi-jadinya di persidangan, sampai akhirnya istrinya masuk ke sidang ini dan menenangkan Kevin. Dia shock banget. Jadi sepertinya beban dia yang selama itu keluarlah saat itu. Kita semua sedih lah. Nah, ini keterangan Mesia ya. Ternyata keterangan saksi kemarin yang Rifki pertama, dan kemudian ada namanya saksi Bahar yang saya juga baru jumpa orangnya di persidangan, saya tidak kenal dia, menyatakan bahwa yang memberikan uang itu kalau Rifki jelas itu Mesia. Dia bagi-bagikan dan kami punya foto. Yang namanya pengacara tentu akan mencari sumber apapun. Kalian punya foto apa, punya foto. Saya akhirnya ketemu foto-foto di mana foto itu jelas Mesia, di depannya itu ada amplop. Di sini ada tag nama dia Mesia, ID card-nya. Kemudian ada foto dia juga yang lagi duduk.
dia lagi mencatat-catat macam-macam. Kalau ini dia foto di depannya itu ada tumpukan uang dalam amplop, kemudian ada foto dari belakang dia yang sedang memberikan melayani orang-orang yang menerima honor, mencatat semua. Itu saya sebenarnya tidak menanyakan pada waktu di persidangan apakah saudara tahu foto ini, pernah melihat fotonya, tidak, karena pasti saksi nggak pernah lihat fotonya dong. Saya hanya menanyakan peristiwa yang terjadi apa sih yang dalam foto ini, Anda tahu nggak? Karena itu ada foto itu di dalam ruangan gedung pertandingan, apa namanya, gedung saya kok jadi lupa namanya, nanti saya nanti dikirim ya. Itu di Bekasi, tempat dilaksanakan pertandingan ini. Nah, itu akhirnya dia menyatakan si saksi Rifki maupun Bahar, Rifki 2 minggu yang lalu, Bahar baru seminggu yang lalu, menyatakan bahwa ini adalah Mesya membagi uang honor. Jadi apa yang dikatakan sebagai 359 diserahkan kepada Kevin dengan hanya bukti tumpukan uang tadi jelas adalah fitnah. Karena 2 saksi sudah menjadi satu alat bukti yang kuat, karena saksi itu harus minimal 2, harus bersesuaian keterangannya, satu keterangan saksi dan keterangan yang lainnya, dan bersesuaian juga dengan alat bukti yang lain, sehingga membentuk satu simpul namanya alat bukti yang kuat, keterangan saksi menyatakan bahwa sesungguhnya Mesya lah yang membagi-bagikan honor. Kevin tidak pernah terima uang itu karena tidak ada bukti apapun bahwa Kevin menerima uang, bahkan Mesya yang bagi-bagikan honor. Dan Rifki sendiri melihat Mesya itu memalsukan tanda tangan orang-orang. Dia ditanya hakim, apa saudara ini siapa yang bikin palsukan tanda tangan saudara, Kak? Hakim nanya, kata Rifki adalah Mesya. Kok bisa saudara lihat nggak Mesya? Saya lihat, tapi dia tanda tangan orang, artinya dia menyimpulkan bahwa dirinya dia juga lah dipalsukan. Karena yang lain, dokumen ini dipegang oleh Mesya dan dia menyaksikan ada nama-nama yang lain yang sekitar 5-7 orang dia katakan. Dia tidak pasti berapa, tapi itulah yang dia buat sendiri Mesya itu. Tapi Seni itu adalah yang ketua cabur di NPCI Jawa Barat ya. Nah, itu ada anggaran 600 juta. Jadi bahasa ini salah satunya sejumlah 90 sekian juta itu untuk beli sepatu. Tapi sepatunya beda dengan Kevin. Ya. Sepatu saya ini itu adalah sepatu yang saya tanyakan di persidangan yang ada tajam-tajamnya, maksudnya ada pakunya. Itu untuk atlet. Sementara yang dibelanjakan oleh Kevin itu sepatu untuk kontingen Peparnas begitu ya, yang dipakai oleh atlet-atlet dan semua peserta kontingen untuk di Papua. Dan pada saat itu kami kepada ketua-ketua cabur itu kami tanyakan sepatunya ada, semuanya ada. Jadi beda banget gitu. Beda kamar, beda ruang, beda makhluk. Tapi seolah-olah ini Kevin nyelewengkan karena memang anggaran sepatu yang 98 juta yang diseni tadi dari anggaran 600 juta itu ternyata sepatunya nggak ada. Sementara di Kevin sepatunya ada dan uangnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh ketuanya. Kan ketua dalam hal ini Pak Supri bilang, Kevin kamu beli dong sepatu, ada 400 pieces gitu kamu beli, dan dibeli dan harga saya sesuai. Ini rencananya saya lagi menelusuri Kevin belinya di mana, katanya di Solo, dan saya akan hadirkan sebagai saksi. Ada cerita itu tentang pembelian sepatu itu konon ceritanya Mas Kevin markup anggaran gitu? Tidak, bagaimana cara markup, orang duitnya dikasih kok. Maksudnya dalam dakwaan jaksa seperti itu? Itu dia, makanya uangnya dikasih, anggarannya sekian 160-an totalnya. 160-an kurang lebih, saya lupa pastinya ya. Dengan anggaran sekitar 400.000 per sepatu, dan kita bisa browsing di internet juga harganya begitu. Harga itu kalau cuma beda 20.000 itu biasa kan di pasar, maksudnya di market itu kan harga sepatu tuh nggak pasti banget harus misalnya 400.000 pas atau misalnya 300.000. Kan ada antara satu pedagang dan pedagang lain. Kalau kita searching juga, misalnya kita mau belanja online, tentu ada perbedaan harga, itu masih wajar kalau cuma 20
Ada satu bisa lebih murah 20 atau lebih mahal 20.000. Tetapi bahwa harga itu sepatu itu 400.000 per sepatu. Yang pasti sepatunya dibeli, anggarannya juga dibayarkan semuanya, dan Kevin tidak markup. Kan bisa dilihat anggaran cuma 100 berapa, 150-an apa 160-an juta itu. Karena juga ini tidak dikasih kwitansi juga oleh Pak Supri. Ini kan cuma belanja biasa aja, kayak misalnya ada lagi misalnya tolong Anda beli makan sekian banyak atau tolong beli kaos sekian banyak. Ini kan tidak perlu pakai lagi pengadaan. Ini yang diinterpretasikan keliru di awal. Katanya harus pakai pengadaan tadi, terus kemudian juga anggarannya dari 600 juta, sampai hakim bahkan negur. Kata saudara ke jaksa, ini anggaran kata saudara 600 juta, ternyata anggaran nggak segitu gitu. Ini keliru. Jadi saya akan buktikan, saya akan undang, mudah-mudahan akan ketemu itu siapa yang penjual sepatu, akan kita hadirkan sebagai saksi. Jadi sepatu clear. Terus apa lagi? Nggak ada. Tuduhan-tuduhannya itu clear semua. KTP palsu. Nah, KTP palsu. Dari keterangan saksi si Fikri, si siapa? Rifki ya. Saksi Rifki di persidangan dinyatakan bahwa dia mengirim KTP itu dia ke WA-nya Kevin, kemudian Kevin kirim ke Seni. Senilah yang menentukan apakah orang ini bisa ikut atau tidak. Karena apa? Meskipun dia sudah lama menyerahkan KTP-nya, ternyata juga tidak langsung diangkat. Itu semua diverifikasi oleh Seni, dan Seni membuat surat pengangkatan panitia-panitia ini. Itu dari Rifki punya versi. Artinya bukan Kevin. Dan dia hanya membawa dirinya sendiri. Jadi bukan mengumpulkan KTP, tetapi mencari orang yang bisa membantu. Petugas di lapangan, volunteer yang ada di lapangan. Tentu ketika mendaftar harus menyerahkan KTP. Gitu ya. Jadi bukan mengumpulkan KTP, tetapi menyerahkan KTP dia sebagai peserta yang ikut di dalam kepanitiaan. Pertama. Kemudian Bahar di persidangan menyatakan bahwa betul dia ikut juga. Nah, tapi Bahar itu mengirimkan KTP dia ke siapa? Ke Mesya, gitu. WA Mesya. Itu jelas sekali di BAP-nya sama, keterangan di persidangan sama. Dan dia dikasih transport juga oleh Mesya. Dan transport dia ternyata kurang daripada yang ditandatangani itu. Konon gitu ya, dia sampaikan ini hanya sekian gitu, maksudnya harusnya 1.700.000, tapi dia cuma diberikan 1 juta. Dia lapor kepada Kevin, saya tuh kok cuma dapat segini, karena dia dari Solo, transportasi kan lumayan mahal, jadi ditambahin oleh Kevin pribadi hanya untuk Bahar. Jadi ketika Kevin memberikan ke Bahar tambahan uang 1 juta itu pribadi dia, tapi ditafsirkan oleh si jaksa beda lagi. Loh, berarti apakah dalam hal ini Kevin itu masuk anggaran kepanitiaan, bagaimana membuat laporan dan sebagainya, kan nggak ada kaitannya. Itu uang pribadi, dan kemarin clear bahwa itu uang pribadi dia dan hanya Bahar yang diberikan, karena Bahar dan istrinya mereka panitia, tapi kemudian dia dapat transport, dapat uang yang tidak sesuai. Jadi hanya simpati saja. Selain ketua NPCI sekarang yang usung oleh termasuk Kevin gitu. Dan Kevin saat itu mencoba membongkar adanya permainan di NPCI pusat terkait dengan bonus-bonus yang diterima atlet atau pelatih. Itu sempat saya sempat ada melihat itu juga di berita ya, dan ada beberapa foto. Yang anehnya harusnya ini yang dibuka, tapi kemudian justru Kevin yang kemudian ditembak, dibidik untuk kasus ini, seolah-olah Kevin melakukan. Padahal Kevin baru mau mulai mengangkat itu. Jadi kemungkinan besar problem maker itu ada di NPC. Kemungkinan besar. Jadi ini tugas daripada jaksa, penegak hukum lah, mau itu kepolisian, jaksa atau KPK, untuk turun usut ini semua.
Saya menduga ini dari dalam. Karena apa? Itu mencoba dibuka, ternyata kemudian dibidik Kevin, dan di persidangan kelihatan sekali bahwa itu permainannya ada di NPC. Oknum, saya tidak menyatakan siapapun, itu tugas daripada nanti aparat penegak hukum untuk membuka itu. Dan saya sempat mendengar juga dari ada rekan kami jaksa menyatakan bahwa sebenarnya memang yang dulu yang dibidik itu NPC itu saya. Itu disampaikan ke saya. Tapi entah kenapa kemudian menjadi NPCI Jabar dan juga kepada Kevin gitu. Dan terkait dengan tanda tangan dipalsukan tadi termasuk Mesya, itu saya mau laporkan. Tapi saya minta dukungan dari teman-teman penuntut umum karena dokumen ada pada mereka.